namanya Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ajam. Nah, diduga kuat ada persekongkolan antara Zaid bin Sabit, kemudian orang-orang itu membuat Al-Quran. Tapi sayangnya, orang yang membuat Al-Quran ini bahasa Arabnya itu nggak lancar. Makanya, seperti yang saya bacakan tadi ini, dia bikin narasi kayak begini. Ada malaikat datang kepada Maryam. Wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, membuat kamu gembira dengan kalimat darinya yang bernama Al-Masih. Dibuat kamu gembira dengan kalimat darinya yang bernama Al-Masih. Maksudnya gimana? Makanya ketika orang baca itu, makanya kalau Anda lihat di dalam terjemahannya ditambahin di situ, menggembirakan kamu bahwa kamu akan melahirkan seorang anak. Nggak ada di situ bahasa aslinya bahwa kamu akan melahirkan, nggak ada. Makanya di dalam Injil tidak pernah ada narasi malaikat ngomong sama Maria, wahai Maria, saya gembirakan kamu dengan logos yang namanya Yesus. Apa? Kamu ngomong apa? Maria juga pasti nggak ngerti itu maksudnya apa. Saya gembirakan kamu dengan logos namanya apa sih? Ngomong apa lo? Gua lempar lo pakai gelas. Nah, di dalam sebenarnya itu kan Yohanes yang bilang setelah Yesus lahir, Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu di ayat 14-nya firman itu menjadi manusia. Nah, cerita ini diambil oleh Islam lalu disampaikan oleh Maria. Wahai Maria, saya gembirakan kamu dengan firman yang menjadi manusia. Mana ada ngomong itu. Makanya saya bilang ada pengutipan yang dilakukan Al-Quran terhadap Bible, tetapi konteksnya salah. Gitu loh, konteksnya salah, bukan kayak begitu maksudnya, tapi itu dibicarakan menjadi percakapan antara Maria dengan malaikat. Padahal itu adalah penjelasan Yohanes di dalam Injil Yohanes. Aduh, Gus Wapi sudah berubah wajahnya, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pertanyaan saya belum dijawab ya. Nanti bisa dijawab di sesi selanjutnya, Mas Edis. Dari mana Yohanes tahu bahwa Yesus itu pada mulanya firman, firman bersama Allah, dan firman adalah Allah? Itu belum dijawab. Jangan terlalu fokus ke Islam dulu sehingga lupa pertanyaan saya. Jadi gini, tadi data yang dibawa oleh Mas Edis, saya kira data itu tentang Nabi Muhammad nongkrong dengan orang Ajam mengarang Al-Quran. Dan ternyata Mas Edis pun mengakui itu diduga. Jadi begini Mas Edis, kalau bawa data itu yang jelas, kalau cuma diduga Mas Edis, itu dugaan Mas Edis. Umat Islam satu pun gak ada yang meyakini dugaan tersebut. Karena definisi atau ibarat atau dalil yang Mas Edis bawa itu gak lengkap. Gak ada cerita di sana Nabi Muhammad nongkrong dengan orang Ajam sedang belajar apa-apa, kan gak ada Mas Edis. Gitu, gak ada. Berarti kan hanya dugaan. Justru yang disebut dugaan kuat itu seperti ini Mas Edis. Saya menduga kuat bahwa Yohanes sering satu komal dengan orang-orang Yunani. Sehingga paham-paham filsuf Yunani masuk dalam kitab suci Anda. Itu ada dugaannya. Ya, ini bukan hanya dugaan, ini fakta ini ya. Ini bukan di dalam website Islam ya, ini ya. Bukan di dalam website Islam. Britannica, ini website dari barat ya, dari barat. Ini logos di zaman kuno, filsafat Yunani dan teologi Kristen awal. Akal budi ilahi yang tersirat dalam kosmos, yang mengaturnya dan memberinya bentuk dan makna. Meskipun konsep tersebut juga ditemukan dalam sistem filsafat dan teologi India, Mesir dan Persia, konsep tersebut menjadi sangat penting dalam tulisan-tulisan dan doktrin Kristen sebagai wahana untuk memahami peran Yesus Kristus sebagai prinsip Tuhan yang aktif dalam penciptaan dan penataan kosmos. Nah, ini dugaannya sangat kuat ini. Berarti Yohanes pernah satu komal dengan orang filsuf Yunani. Makanya sampai ajaran-ajaran filsuf Yunani masuk ke dalam kitab suci Anda. Begini maksudnya, gitu loh. Apalagi kalau di sini kita buka ya, ini ya.
Pada bab pertama, Injil menurut Yohanes, Yesus Kristus definisikan sebagai firman, logos dalam bahasa Yunaninya, yang berinkarnasi atau menjadi manusia. Identifikasi Yesus sebagai logos ini didasarkan pada konsep wahyu dalam Perjanjian Lama Alkitab Ibrani. Seperti yang sering muncul dalam frasa firman Tuhan yang menyiarkan gagasan tentang aktivitas dan kuasa Tuhan, dan pandangan Yahudi bahwa hikmat adalah agen ilahi yang menarik manusia kepada Tuhan. Dari mana pemahaman ini? Penulis Injil menurut Yohanes menggunakan ekspresi filosofis ini yang dengan mudah dikenali oleh para pembaca di dunia Helenistik, budaya Yunani, untuk menekankan karakter penebusan dari pribadi Kristus. Nah, ini namanya dugaan kuat. Berarti pemahaman logos di dalam kekristenan itu nyontek dari filsuf Yunani 6 abad sebelum Masehi. Gitu loh. Begitu Mas Edis, ini baru datanya keren gitu loh. Logos ini terinspirasi Yohanes dari filsuf Yunani. Datanya lengkap, bukan data seperti Mas Edis barusan. Cuma Nabi Muhammad berbincang sama orang ajam langsung dituduh Nabi Muhammad belajar Quran, ngarang Quran dengan orang ajam. Kan gak jelas. Dugaannya gak kuat gitu loh. Beda sama data yang saya tampilkan, bahwa istilah logos yang ada pada Yesus ternyata nyontek 6 abad sebelum Masehi kepada para filsuf Yunani. Filsuf Yunani ini agamanya penyembah dewa. Gitu loh. Apakah Anda sedang menyembah dewa Yesus sekarang? Kan begitu. Nah, ini namanya dugaan kuat. Berarti Yohanes dulu pernah buat TikTok 1 komal dengan orang Yunani. Mereka belajar filsuf Yunani sampai dijadikan kitab suci istilah logosnya. Ya, pernah 1 komal dulu, dan penontonnya ribuan juga mungkin, yang ngetap layar sama yang nge-share banyak gitu. Sehingga banyak yang percaya. Sehingga banyak yang percaya istilah logos ini gitu. Saya loh. tanggapi ya. Dor. Baik, saya tanggapi.